Sebelumnya, salah satu warganet bernama Rudy Valinka melalui akun Twitter @kurawa mengunggah rekaman video dan foto berisi hasil temuan salah satu perusahaan konsultan dan audit multinasional di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin 9 Januari. Tumpukan karung beras itu diduga bantuan sosial COVID-19. Temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. KPK bakal usut kasus korupsi Bansos DKI. Apa kabar Formula E? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Dugaan kasus korupsi beras Bansos yang katanya merugikan keuangan negara sekitar 2,85 triliun rupiah mulai hangat dan menarik perhatian publik. Tapi saya rasa masih belum cukup. Entah kenapa viralnya lama. Media pun terkesan kurang cepat memberitakan. Ada apa ini? Ini seperti bertanya-tanya, kenapa selama 2 tahun kasus beras Bansos ini tidak tercium dan tenang bagai air kolam? Ada yang aneh. Akun medsos dengan nama Kurawa berhasil membongkar kebusukan ini setelah mendapatkan informasi rahasia dari seseorang. Akhirnya ketahuan beras yang disimpan di gudang sudah membusuk, berjamur, bahkan tidak layak diberikan kepada hewan. Berbagai pihak sudah merespon, baik itu Mensos Risma atau PJ Heru Budi Hartono. Risma mengatakan sudah 2 tahun terakhir tidak bagikan beras, melainkan bantuan tunai. Sedangkan Heru juga tidak tahu menahu karena itu kasus lama yang mana dia belum menjabat. Apa kabar KPK? KPK mau tak mau ikut merespon kabar tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi Bansos DKI tersebut. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima. Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK, kata Ali. Jawaban yang normatif, bukankah sudah ada bukti lengkap dari Kurawa? Mau tunggu apa lagi? Masa harus menunggu laporan dari masyarakat? Saya hanya merasa lucu dengan KPK. Di medsos banyak yang tidak percaya dengan KPK saat ini. Entah kenapa kredibilitas dan wibawa KPK begitu jelek di mata masyarakat. Para netizen sering memberikan tanggapan negatif kalau sudah menyangkut KPK. Contohnya Formula E. Sampai saat ini tidak ada kelanjutan yang berarti. KPK hanya bilang masih mengusut, masih mencari bukti, masih dan masih entah apa. Kira-kira kalian percaya KPK akan mengusut dengan serius kasus dugaan korupsi Bansos ini? Kasus ini katanya terjadi di tahun 2020, yang artinya itu terjadi di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Yang Formula E di era Anies saja tidak ada kejelasan. KPK seolah melempem kehilangan taring tajamnya, apalagi kasus Bansos ini. Jangan kecewa kalau nantinya muncul berita KPK mengecek, mencium, mengendus, mengusut, dan bla bla bla. Lalu endingnya kalian bisa tebak sendiri. Oh ya, akun Kurawa ini juga mengupdate beberapa cuitan yang menurut saya cukup mengejutkan. Kasus ini benar-benar disembunyikan dengan sistematis dan rapi, tapi akhirnya bisa terbongkar juga. Semoga pemberi informasi ini dirahasiakan namanya agar privasi terjaga. Maklum kasus ini bikin resah banyak orang. Kepanikan mereka bisa menimbulkan masalah serius, apalagi kalau sudah kalap. Sabar aja, akan makin banyak data-data kebobrokan yang akan dibuka pasca lengsernya Anies. Banyak ASN DKI yang merasa sakit hati dan terzolimi di saat kepemimpinannya karena begitu kuatnya peran TGUPP ikut campur secara teknis, hingga mampu memutasi ASN sesuka mereka. Ngeri, katanya dalam cuitan tersebut. Kalau ini benar, berarti TGUPP ngeri ya. Mana nih salah satu mantan anggota TGUPP yang suka bela Anies mati-matian? Kemana itu orang? Pasti lagi sembunyi karena tidak tahu harus komentar apa. Pengecut sedang sembunyi. Ada lanjutannya lagi. Hasil pengintaian lewat drone, namanya kebetulan K-Drone yang gue sebar di lokasi gudang pasca tweet. Ternyata direksi dan pengawas Pasar Jaya sangat panik dari hari Selasa lalu. Mereka langsung memperkuat penjagaan security untuk memperkuat gudang tidak boleh dikunjungi orang lain, katanya. Ada upaya untuk memindahkan beras rusak ini, namun sulit karena kondisinya yang sangat rusak tidak bisa dipindahkan ke gudang lain. Akhirnya ditetapkan di gudang yang sama. Akhirnya Selasa sore seluruh direksi dan dewan pengawas konsolidasi lakukan meeting mendadak di sebuah hotel, katanya. Seperti nonton film drama thriller kan?
Menegangkan tapi ngeselin, ternyata ada kelompok yang sangat keterlaluan dan tidak punya nurani. Untuk Kurawa, bongkar terus kebusukan ini dan stay safe sekaligus waspada. Mereka sedang panik dan berusaha menutupi jejak kotornya. Bagaimana menurut Anda? Terbuka jalan itu. Sekali lagi, tidak boleh memang saling memaksakan, tapi sebaliknya kita harus meyakinkan bahwa pasangan yang nanti bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang merepresentasi. Saya ulangi, pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar. Itu yang menjadi konsensus. AHY maksa jadi cawapres Anies, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Agar bisa mengusung pasangan capres dan cawapres, partai politik harus mencari mitra koalisi yang memenuhi ambang batas PT 20%. Kecuali PDI Perjuangan, semua partai wajib berkoalisi jika ingin mengusung capres dan cawapres. Sampai saat ini sudah ada poros partai Gerindra PKB, KIB yang beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP, serta poros PDI Perjuangan yang masih sendirian. Sebenarnya masih ada satu lagi poros, hanya saja belum juga diresmikan. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sudah sejak lama melakukan pendekatan. Katanya akan bermitra membentuk koalisi yang akan mereka beri nama Koalisi Perubahan. Tapi lama ditunggu sampai berganti tahun, koalisi perubahan ini belum juga terwujud. Konon katanya kesepakatan terganjal masalah kandidat calon wakil presiden atau cawapres. Partai Demokrat menginginkan ketum mereka jadi pendamping Anies dan PKS pun ingin kadernya, yakni Ahmad Heriawan, jadi cawapres Anies Baswedan. Menurut elit Demokrat, Nasdem maupun PKS sering menyatakan bahwa pendekatan mereka memiliki progres yang baik dan sama-sama saling menghormati agar segera mencapai kesepakatan. Nyatanya bukan kesepakatan yang didapat, malah kemunduran yang dialami. Kemunduran ini merupakan keretakan yang bisa menimbulkan kerenggangan yang pada akhirnya menyulitkan tercapainya kesepakatan. Adalah Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, menyatakan bahwa kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu, Anies belum membicarakan itu. Ternyata Ahmad Ali mendeteksi jika Partai Demokrat memaksakan ketumnya supaya jadi cawapres Anies. Tentu saja hal ini mengganggu progres yang mereka katakan sedang menuju tercapainya kesepakatan penting. Koalisi perubahan ini beranggotakan 3 partai yang memiliki suara pemilu setara alias hampir sama.